Perkenalkan, nama saya Maria Yanti Erlina, NIM 20110417134, kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran. Apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran dan mengapa manajemen pemasaran sangat penting dalam dunia bisnis? Manajemen pemasaran adalah serangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan kegiatan pertukaran produk atau jasa antar pelaku bisnis dalam mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Dan mengapa manajemen pemasaran sangat penting dalam dunia bisnis? Karena dapat meningkatkan produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan, menghemat waktu dan uang perusahaan dalam memfokuskan sumber daya serta perluas teknik untuk menjangkau pelanggan potensial. 2. Pemasar bukan hanya memasarkan barang dan jasa saja, melainkan 10 hal atau produk yang bisa dipasarkan. Sebutkan dan jelaskan. 10 produk yang bisa dipasarkan adalah yang pertama, barang. Barang berbentuk fisik adalah bagian terbesar dari usaha produksi dan pemasar kebanyakan negara. 2. Jasa. Jasa ekonomi semakin maju dari hari ke hari. Aktivitas yang berfokus pada produksi jasa pun semakin besar jasanya. Produksi jasa mencakup hotel, pekerjaan maskapai udara, perusahaan penyewaan kendaraan, salon, tenaga akuntan, pengacara, dan lain-lain. Yang ketiga adalah acara. Acara yang dipromosikan oleh pemasar biasanya dilakukan berdasarkan waktu. Yang keempat, pengalaman. Sebuah perusahaan juga dapat menciptakan, memamerkan, dan memasarkan pelanggan dengan memadukan beberapa barang dan jasa. Contohnya adalah wisata Kota Baru Floating Market Lembang yang menawarkan pengalaman khusus kepada anak-anak Anda untuk menjadi seorang koki, pemadam kebakaran, petugas salon. Yang kelima, orang. Kini pemasar selebritis dan selebgram adalah bisnis yang besar. Begitu juga dengan profesional seperti dokter, pengacara, dan ahli keuangan kelas atas. Yang keenam, tempat. Pemasar yang memasarkan tempat mencakup spesialis pengembangan ekonomi, agen real estate, dan bank. Yang ketujuh, properti. Sebagai hak kepemilikan tak berwujud atas properti yang sebenarnya atau properti finansial, yaitu saham dan obligasi. Yang kedelapan, organisasi. Organisasi secara efektif bekerja keras dalam membangun citra yang kuat, disukai, dan unik di benak publik. Kesembilan, informasi. Apa yang dihasilkan, dipasarkan, dan didistribusikan melalui buku, sekolah, dan produk universitas dengan harga tertentu kepada orang tua, siswa, dan komunitas. Yang ke-10, ide. Setiap penawaran pasar mengandung sebuah ide atau gagasan dasar. Produk, barang, dan jasa adalah landasan untuk menghasilkan ide atau manfaat. Nomor 3, coba saudara jelaskan model pemasar holistik menurut Kotler dan Keller. Menurut Kotler dan Keller, model pemasar holistik adalah yang pertama, pemasar internal atau internal marketing. Bagaimana merekrut, mentraining, dan memotivasi karyawan agar mereka bisa melayani konsumen dengan baik. Pemasar internal sama pentingnya dengan pemasar eksternal, di mana karyawan adalah aset perusahaan yang sangat berharga. Mereka yang melayani konsumen secara langsung. Yang kedua, pemasaran terintegrasi atau integrated marketing. Integrasi yang mendorong terjadinya sinergi, dan sinergi menghasilkan impact yang luar biasa dibandingkan dengan usaha individu. Yang ketiga, pemasaran hubungan atau relationship marketing. Menjalin hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan partner kunci agar bisnis tetap survive dan going concern selamanya. Yang keempat, pemasaran kinerja atau performance marketing. Perusahaan juga harus menghitung sisi non-finansial
karena program pemasaran yang telah dijalankan tidak hanya menghasilkan revenue dalam bentuk uang, tapi juga bentuk aset intangible, misalnya brand equity, market share, brand image, kepuasan pelanggan, dan lain-lain. 4. Jelaskan evolusi bauran pemasaran. Seiring perkembangan zaman dan tuntutan pasar yang senantiasa mengalami perkembangan, telah mengalami evolusi dan terus berkembang searah dengan perkembangan perilaku konsumen dan kecerdasan ahli pemasaran. Nomor 5. Pemasar secara berkala sebaiknya melakukan analisis terhadap value yang diberikan ke pelanggan. Hal itu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pemasar dibandingkan para kompetitor. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan analisis value tersebut. Yang pertama, identifikasi atribut-atribut dan manfaat-manfaat yang dipertimbangkan konsumen dalam pemilihan produk dan jasa. 2. Secara kuantitatif, berilah ranking tingkat kepentingan pada setiap atribut dan manfaat yang disebutkan oleh konsumen di atas. Yang ketiga, lakukan evaluasi terhadap kinerja produk perusahaan dan bandingkan dengan kinerja produk kompetitor berdasarkan atribut dan manfaat yang dipentingkan konsumen sesuai ranking tingkat kepentingannya. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap segmen tertentu terkait penilaian segmen ini terhadap kinerja produk perusahaan dan kompetitor pada setiap atribut dan manfaat penting. Yang kelima, lakukan monitoring nilai yang dirasakan pelanggan secara periodik, karena nilai yang dirasakan pelanggan bersifat dinamis yang bisa berubah setiap saat. Nomor 6, banyak perusahaan percaya bahwa kepuasan pelanggan adalah hal yang penting. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Jelaskan jawaban Anda dengan teori kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan tergantung pada anggapan kinerja produk dalam menyerahkan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Bila kinerja atau prestasi sesuatu sesuai atau bahwa melebihi harapan, pembelinya merasa puas. Perusahaan yang cerdik mempunyai tujuan membuat gembira pelanggan dengan hanya menjanjikan apa yang dapat mereka serahkan, kemudian menyerahkan lebih banyak dari yang mereka janjikan. Nomor 7. Menurut Philip Kotler 1994, pengukuran tingkat kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sebutkan dan jelaskan. Sistem keluhan dan saran. Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan menggunakan metode survei, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara pribadi. Pelanggan bayangan atau ghost shopping. Metode ini dilaksanakan dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan sebagai pelanggan potensial produk, perusahaan, dan pesaing. Lalu ghost shopper itu menyampaikan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk, perusahaan, pesaing sesuai pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. Analisis pelanggan yang beralih atau lost customer analysis. Pihak perusahaan berusaha menghubungi para pelanggannya yang sudah berhenti menjadi pelanggan atau beralih ke perusahaan lain untuk memperoleh informasi dalam pengambilan kebijakan selanjutnya untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nomor 8, terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan Customer Profitability Analysis menurut Mowen tahun 2000. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, mengidentifikasi customer. Pada dasarnya, konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat sosial, cara pendistribusian kebutuhan konsumen, referensi, pendapatan, dan lain-lain.
Yang kedua, menghitung customer revenue dan customer cost. Pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam melakukan usahanya yang ditentukan faktor jumlah pembelian konsumen akan produk, pemberian diskon pada konsumen, dan sales return and allowance. Yang ketiga, menganalisis konsumen dan menguntungkan dan kurang menguntungkan. Perusahaan harus menganalisa terlebih dahulu jumlah margin yang akan diperoleh perusahaan dengan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing konsumen dan biaya yang dikeluarkan untuk melayani masing-masing jenis konsumen. Nomor 9, silakan buka link ini. Siapa pembicara dalam video itu dan pembicara itu berasal dari mana dan mengajar di mana. Sebutkan dan jelaskan teori-teori mengenai manajemen pemasaran. Dari link video YouTube yang saya tonton, bahwa pembicara dalam video tersebut adalah dosen Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan SEMT. Dosen Ahmad Ikhwan Setiawan mengajar di Universitas 11 Maret. Teori-teori mengenai manajemen pemasaran adalah yang pertama adalah pengertian manajemen pemasaran adalah serangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan kegiatan pertukaran produk atau jasa antar pelaku bisnis dalam mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Dan sejarah, meningkat nilai pertukaran, memperluas pangsa pasar, jejaring pemasaran, menjual produk pabrik, memuaskan kebutuhan konsumen. Pentingnya menyampaikan produk perusahaan ke konsumen, mendukung proses produksi perusahaan, memahami kebutuhan yang diperlukan konsumen, merealisasikan kebutuhan dana yang diperlukan perusahaan. Kegiatan, analisis, riset, pengembangan, promosi, distribusi, pelayanan, dan harga. Teknologi pemasaran, pemasaran global, teknologi internet, jejaring pasar, integrasi, e-commerce, marketplace. Nomor 10, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS Manajemen Pemasaran 1. Sebelum UTS Manajemen Pemasaran 1, terdapat 3 tugas, yaitu pengertian konsep manajemen pemasaran. Yang kedua, ringkasan bab 2, penerapan konsep pemasaran. Yang ketiga, ringkasan bab 3, menganalisis pasar konsumen.